di era sekarang keberagaman budaya justru menimbulkan selisih paham nih Mas Noi. Jadi kadang teman-teman di sini khususnya saya juga, jadi anak muda itu merasa paling benar, khususnya bagi generasi milenial. Bagaimana, nah ini pertanyaannya, bagaimana menanamkan toleransi keberagaman khususnya di era digitalisasi sekarang agar anak muda bisa berdamai dengan perbedaan, begitu. Monggo bisa dijawab dulu satu nih, nanti biar saya nggak kehabisan bahan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, ngapain sih penyanyi ngomong soal ginian. Emang punya kapabilitasnya gitu, emang bisa dipercaya kan gitu ya. Nggak apa-apa, biasa saya digituin. Karena orang taunya saya penyanyi, lupa kalau saya juga bapak, juga anak kan gitu. Tapi mungkin kalau ngomong kredensial dari pendidikan, kemarin saya habis gitu soalnya, dari meeting langsung ada orang ngomong, penyanyi tahu apa sih? Mau nggak mau saya ngomong kredensial pendidikan, apa akademik. Biar teman-teman tahu, tadi ya bener, saya sekolah di Kanada. Kebetulan kalau formal trainingnya, kuliahnya saya kuliah di matematika, fisika, dan psikologi. Saat ini saya sedang memimpin penelitian 3 tahun kerjasama dengan Inggris di 5 bidang: matematika, IT, psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Terus saat ini di dunia seni saya berkecimpung di dunia musik dan dunia perfilman. Di dunia perkantoran saya advisor untuk HR dan manajemen. Jadi cukup banyak bidang yang saya geluti. Tidak semua orang itu spesialis. Jadi gampang dipotret dalam satu profesi tertentu. Kebetulan memang keadaan modern memudahkan mengenali orang dengan profesi. Penyanyi, lupa kalau penyanyi itu di rumah juga cuci piring kalau dimarahin sama ibunya kan gitu juga. Jadi sekarang hari ini saya kapasitasnya sebagai ngomong tentang budaya. Tadi ada premis yang kemudian langsung saya bantah, karena di sini teman-teman kuliah nih ya. Harapannya Anda bukan setor kuping di sini. Kuliah itu orang-orang yang belajar untuk berpikir kritis. Jadi boleh bantah, boleh nggak setuju, boleh diskusi, boleh bertanya, dan seterusnya. Seperti ini tadi pertanyaan premisnya awal kan gini, keberagaman menimbulkan perselisihan, selisih paham. Saya tidak setuju dengan premis itu. Keragaman ya keragaman, selisih paham terjadi ketika ada kepentingan yang bertabrakan kan gitu. Terus misalnya kalau tadi salah satu yang ditanyakan adalah bagaimana kita menanam toleransi. Anak-anak merasa menangnya sendiri. Ya. Di sini ada yang punya bapak? Aduh, pertanyaannya. Semua punya bapak ya. Bapakmu maunya menang sendiri nggak? Merasa benar sendiri nggak? Enggak, yakin? Semua orang itu pasti benarnya sendiri. Karena tidak mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Problemnya bukanlah merasa benar, tapi merasa bahwa kebenarannya harus diikuti oleh orang lain. Itu masalahnya. Kalau orang merasa benar harus, ngapain dia melakukan sesuatu yang dianggapnya salah? Dia pasti melakukan sesuatu yang dianggapnya benar. Jadi orang merasa benar sendiri itu natural. Cuman kalau kemudian benarnya itu dipaksakan kepada orang lain, nah ini yang jadi masalah. Karena semua orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Sehingga muncul yang namanya budaya. Apa sih itu budaya? Kan gitu kemudian. Apa itu budaya? Ada perbedaan. Kita sering ngomong tradisi budaya. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Tradisi adalah kebiasaan manusia yang ditularkan secara turun-menurun. Dari orang tua, dari kakek ke bapak, bapak ke anak. Nah kalau budaya itu horizontal, nggak vertikal. Budaya. Misalnya gini, TikTok itu budaya atau tradisi? Ada yang belajar TikTok dari bapaknya? Belajar IG dari bapaknya? Ada. Enggak ya? Ada. Bahkan Anda sendiri ngelihat status Anda 2 tahun yang lalu rasanya gimana? Geli. Jadi manusia itu semua tumbuh dengan budaya yang berkembang juga. Jadi budaya itu gini sebenarnya, budaya yang muncul di masyarakat ketika semua orang punya perbedaan.
dalam sebuah society yang stabil dibutuhkan penyambung yang namanya persamaan. Contohnya bahasa. Kalau bahasanya nggak sama, kita nggak bisa kumpul jadi satu society ini. Makanya ada bahasa. Di mana kebenaran bahasa? Di kamus. Kan itu ada sumber kebenaran bersama. Nah, dari yang berbeda-beda ini kemudian ada garis merah yang sama. Itu kemudian muncul yang disebut sebagai budaya. Ada dua, mungkin kalau karena ini teman-teman kuliah, jadi saya bedahnya agak detail. Budaya itu ada dua arahnya. Pertama yang menyediakan stabilitas, kedua yang menyediakan ekspresi. Kemudian disebut sebagai seni budaya. Budaya yang menyediakan ekspresi itu adalah agregasi ide dari kumpulan masyarakat. Kalau yang menyediakan stabilitas adalah yang memastikan bahwa orang yang berbeda-beda ini berkomunikasi pada standar yang sama. Misalnya, saya boleh ngasih contoh itu nggak? Anda tahu gini nggak? Ini buat Anda menghina nggak? Nggak, ya? Nggak ada. Meminta rokok artinya ya. Kalau gini apa? Itu jempol masuk. Apa sih? Ketawa semua. Iya. Berarti Ini tidak ada intrinsik makna. Ini maknanya muncul dari budaya. Karena saya gini nih, ini hinaan luar biasa kalau Anda di London atau di Inggris. Ini ada gini digambar sama orang. Itu dulu sejarahnya. Oh, perlu tak ceritain sejarahnya? Iya, perlu. Oke. Itu sejarahnya dulu 100 Year Wars, perang panjang antara Perancis dengan Inggris. Nah, terus menghinanya tuh gini. Kenapa? Karena perangnya jarak jauh, panah-panahan. Kalau gini, ambil nih jariku masih ada nih. Ayo sini datang. Kalau bisa ambil jariku, bunuh aku. Ngeceknya pakai dua jari gini nih. Kita nggak punya budaya, nggak punya sejarah itu, sehingga tidak ada maknanya nih buat kita. Kalau gini di sana justru buat mainan anak kecil. Tak ambil hidungmu, nih hidungmu, nangis anak kecilnya. Itu di sini sama sekali berbeda. Iya. Artinya intrinsik makna dari sebuah society itu lahir dari society itu sendiri. Nah, toleransi itu adalah kemauan untuk memahami garis merah yang kita akui bersama. Mungkin gini maksudnya, cium tangan, mungkin Anda jijik cium tangan. Tangannya orang nggak tahu habis dari mana ini, tangannya habis ngapain. Tapi kita toleransi dengan cium tangan karena itu adalah komunikasi budaya tersebut, kumpulan masyarakat tersebut untuk saling menghormati orang tua misalnya gitu. Nah, setiap kumpulan pasti punya standar yang berbeda-beda. Kalau ngomong Indonesia berarti agregasi dari standar yang berbeda-beda itu dibutuhkan kemudian penyatu yang namanya hukum misalnya gitu. Tapi ini nanti terlalu panjang, pelajaran sosiologi malah. Di sini kuliahnya apa aja? Ada yang sosiologi? Nggak ada. Psikologi? Ada yang kuliah psikologi? Semester berapa psikologi? Semester 3? Oh, pelajarannya Pavlovian mungkin ya, sampainya semester 3 itu. Nanti kalau Anda sudah mulai belajar Jungian atau nyenggol Kaufmannian, itu jadi agak nyambung tentang dengan sosiologi. Tapi nanti malah kayak kuliah 3 SKS nanti. Tapi awalnya saya responnya seperti itu, bahwa budaya itu muncul dari perbedaan, justru dari perbedaan. Kalau sebuah kumpulan manusia sama sekali berbeda, dia nggak akan bisa kumpul, karena nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa, interaksi nggak bisa. Kalau sama persis juga nggak ngapa-ngapain, ngapain ngobrol, ngomong sama persis. Mau diskusiin apa? Tapi jangan lupa, perbedaan itu tidak hanya dirimu dengan orang lain. Dirimu sama dirimu sendiri aja sering perang kok. Belajar nggak ya malam ini? Pasti ribet, nggak toleransi yang satu. Enakan mau tidur, belajar, enakan tidur, enakan main HP, enakan TikTokan, enakan pacaran dan seterusnya lah. Ini ada perdebatan di dalam dirimu. Dirimu sendiri juga bukan satu orang. Ini ada banyak pendapat juga dalam diri. Kumpulan manusia hanyalah ekstensi dari itu. Tapi ada tujuannya. Kenapa kita perlu mengekstensikan itu? Nomor satu, menyediakan stabilitas. Karena hanya dalam keadaan stabil kita bisa memunculkan ekspresi seni, ekspresi inovasi, ekspresi progres dan seterusnya. Tanpa ada kestabilan nggak ada itu namanya. Makanya kalau zaman perang nggak susah mau mencari progres. Makanya dicari kestabilan nih. Tapi nanti kepanjangan aku ngomong. Nggak apa-apa, itu nggak bayarannya sama kan? Oh iya. Ini tak lanjutkan sampean dulu aja daripada kepanjangan. Ini nanti kita diskusi ya.
yang mau gini-gini intelektual. Saya tadi ngobrol sama teman-teman. Nanti mungkin tahun depan insya Allah saya akan jalan ke semua university untuk memberi coaching tentang metodologi belajar cepat pinter. Judulnya malas belajar tapi cepat pinter. Ada caranya metodologinya. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah gini. Semua orang tuh pengen intelek, tapi tidak ada yang pernah menjawab ibunya intelektual itu apa sih? Karena semua intelektual punya ibu. Saya punya otoritas ngomong begini, saya mohon maaf karena saya sudah membuktikan. Mungkin Anda masih muda, seumuran Anda saya mencoba membuktikan diri. Saya ngambil tiga mata kuliah itu sekaligus, tiga berurutan, 3 jurusan sekaligus dalam waktu 5 tahun, matematika, fisika, dan psikologi di Kanada waktu itu, untuk membuktikan metodologi ini. Dan saya pengen menjelaskan bahwa pinter itu tidak susah asal kamu tahu ibunya. Ibu dari intelektual itu yang namanya attention, perhatian. Kalau Anda memperhatikan, intelektual akan datang sendiri. Kalau Anda lagi jatuh cinta sama si A, pengetahuanmu tentang si A akan jauh lebih tinggi daripada apapun. Bajunya apa, parfumnya merek apa, sepatunya apa aja, motor kebiasaannya seperti apa, itu Anda akan perhatikan. Anda akan tahu semuanya karena ibu dari intelektual adalah perhatian. Dan perhatian itu sumber daya yang sangat terbatas. Makanya hati-hati meletakkan perhatianmu, karena itu akan membangun intelektualmu. Ibu dari perhatian apa? Curiosity dan interest, keingintahuan dan ketertarikan. Dua itu, udah tertarik, ingin tahu, kamu menaruh perhatian, akan datang intelektual. Nah, maksud saya begini, ada yang bisa ada yang akan memanfaatkan kesempatan ngobrol ini dengan memperhatikan dan berdiskusi, maka intelektualmu akan naik. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena itu yang punya otak kepalamu sendiri. Terserah. Yang bisa kita lakukan di sini adalah menyediakan kesempatan untuk yang mau tumbuh. Jadi harapan saya tidak hanya ngomong di depan sini seperti ceramah. Ngapain kamu datang ke sini susah-susahnya mau diceramain? Bantah, tanya, diskusi. Hari ini kita tumbuh bareng. Setuju ya? Oke. Monggo lanjutkan pertanyaan berikut. Setuju ya? Kok nggak ada suaranya? Setuju ya? Nah gitu dong, semangat dong.